Hadirnya Bank Syariah Indonesia jadi angin segar bagi perekonomian. Bank hasil merger 3 perusahaan dengan total aset mencapai 240 triliun ini pun berhasil mengalihkan perhatian investor pasar modal. Lalu bagaimana mengukur taji BSI untuk mendongkrak perekonomian Indonesia dan mampukah target ambisius menjadi bank buku 4 di tahun depan ditembus oleh BSI? Kami bahas bersama analis ekonomi syariah, Bapak M. Syakir Sulas. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Syakir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aldi. Ya, Pak Syakir, ini Presiden pada saat pembukaan peresmian Bank Syariah Indonesia memberikan beberapa tantangan, salah satunya agar bisa menjaring masyarakat ekonomi bukan hanya komunitas Muslim saja, tapi juga non-Muslim. Apa yang bisa dilakukan oleh BSI untuk bisa mengakomodir tantangan-tantangan dari Presiden Jokowi? Ya, saya kira sekarang kan di bank sebelumnya itu kan sebetulnya market non-Muslim sudah cukup signifikan. Jadi bukan hal yang baru sebetulnya. Di BSN, di BNI Syariah, di BRI itu teman-teman dari pengusaha non-Muslim sudah banyak yang menjadi nasabah. Saya pernah komisaris di BNI Syariah. Saya melihat cukup banyak sekali malah nasabah-nasabah korporat itu dari teman-teman non-Muslim. Jadi nggak ada masalah dengan BSI. Oke, Pak Syakir, kalau kita melihat dari kapitalisasinya, ini mencapai 240 triliun rupiah begitu modal yang dimiliki atau aset yang dimiliki sehingga membuatnya menjadi top 10 begitu bank syariah di dunia diklaim. Ini dengan valuasi sebesar itu apa yang bisa dilakukan oleh emiten BRIS ini untuk kemudian menunjukkan tajinya tidak hanya di Indonesia juga tapi di mata ekonomi syariah dunia? Ya, Mas Aldi belum lah. 10 besar di dunia itu saya kira belum. Indonesia iya. Kalau di Indonesia kalau nggak salah dia urutannya sudah ada di urutan ke-6 atau 7, 6, 7 lah. Urutan 7. Setelah BRI, Mandiri, BCA, BNI, BTN, CIMB baru BSI dengan 240 triliun. Jadi di atasnya masih ada CIMB Niaga 270-an triliun. Jadi kalau Indonesia betul dia ada di top 10. Untuk di bank syariahnya, Pak? Saya kira belum nyampe itu, masih jauh. Makanya sekarang Bank Indonesia menjadikan top 10 bank syariah terbesar di dunia itu jadi visi mereka untuk 5 tahun ke depan. Kalau visi mereka belum dicapai, ini cita-cita yang ingin mau dicapai dalam 5 tahun ke depan. Dilihat dari sisi kapitalisasinya juga ini sangat besar dan juga kabarnya mencapai 40% dari total keseluruhan modal aset yang mungkin dimiliki oleh perbankan-perbankan syariah yang lainnya yang ada di Indonesia. Apa yang kemudian bisa dilakukan ini untuk meminimalisir adanya dominasi ataupun bisa berkolaborasi dengan perbankan syariah lain agar bisa sama-sama jalan beriringan, Pak? Iya, sebetulnya dengan bank syariah itu bukan bangsa BSI dengan bank syariah lain bukan kompetitor. Kompetitor mereka itu yang konvensional. Dan bank syariah itu mereka justru beriring bersama, partnership. Sehingga itu nggak bisa dibilang monopoli. Marketnya baru 6%, Mas. Market bank syariah ini baru sekitar 6-7%. Jadi masih ada 90% lebih lagi market itu di konvensional, sehingga itu bisa bersama-sama bank syariah lain untuk masuk ke market. Produksi tertentu itu mereka bisa sama-sama masuk bank syariah. Hanya ketika bank syariah yang masih kecil-kecil, yang ada di buku 3 atau buku 2, buku 1 nggak mampu, lalu ngajak BSI untuk sama-sama masuk di proyek-proyek tertentu. Jadi justru sangat membantu, bukan menjadi kompetitor. Sehingga saya melihat ini tidak ada masalah dalam aspek. Kalau dilihat dari sudut pandang monopoli, monopolinya apa? Nggak ada, justru partnership. Jadi tidak ada dominasi, tapi kalau dalam bank syariah justru ini mereka ada yang besar satu, ini akan sangat menolong dengan bank-bank kecil yang lain. Kita berharap sebetulnya 240 triliun itu masih kecil, Mas. Itu baru buku 3, belum masuk. Padahal intinya baru 22,6 triliun. Mestinya harus nambah lagi supaya di atas 30 triliun, biar buku 4. Nah, itu baru nendang tuh kalau mau masuk 10 besar. Nah, nendang nggak nih nanti, Pak? Di tahun 2022 targetnya? Belum, masih buku 3, belum masuk buku 4. Targetnya kan tahun depan sudah masuk ke buku 4 nih, Pak Syakir. Kira-kira akan mampu langsung mengejar target masuk ke bank buku 4 BSI?
Mestinya iya. Jadi Pak Heri Gunardi di sana kan cukup ahli untuk bidang inilah. Pak Heri ini kan arsiteknya dulu ketika merger Bank Mandiri, sehingga mereka akan mengejar. Saya sih berharap kalau bisa 1-2 tahun ini sudah masuk di buku 4. Supaya kalau mau masuk ke market global, dia harus ada di buku 4. Buku 3 itu masih kecil, mau masuk buku global. Indonesia iya. ASEAN ya enggak. Kalah sama Bank Singapura, Malaysia yang gede-gede di sana. Kecil lah untuk masih 240 triliun itu. Oke, Pak Syakir. Bayangkan coba dengan Mandiri, BRI. BRI berapa? 1.200 triliun asetnya. Mandiri 1.100 triliun. Nah, ini cuma 240 triliun. Mau masuk ke global kan. Baik, Pak Syakir, sekarang kita dengan lihat penambahan modal 8 triliun lagi, modal inti ya, modal inti 80 triliun lagi dalam waktu 1-2 tahun ke depan, saya kira optimis bisa masuk ke 10 besar dunia. Oke, ya. Pak Syakir, kita sekarang lihat dari proses merger dari 3 perusahaan bank syariah ini sendiri, bagaimana rekomendasi Anda agar kemudian integrasi sistem di antara ketiga bank ini benar-benar bisa dijalankan dengan baik sehingga bisa melancarkan seluruh target visi misi dari Bank Syariah Indonesia yang terbesar, bank syariahnya di Indonesia ini? Ya, saya percaya Mas Gunardi sangat berpengalaman dalam merger ya. Anda ingat dulu ketika merger Mandiri, itu bank-bank yang sakit semua akan di merger. Jadi sekarang bank sehat, Bank Mandiri, Mandiri Syariah, BNI Syariah, BRI, ini kan sehat semua ini bank. Karena lalu di merger untuk mengintegrasikan saya kira sangat mudah bagi teman-teman direksi yang ada di BSI. Yang susah-susah saja dulu yang Mandiri, sekarang asetnya sudah berapa? Sudah 1.100 triliun. Jadi mungkin butuh beberapa tahun saja untuk melakukan integrasi. Apalagi syariah relatif lebih mudah untuk dilakukan integrasi. Karena produk-produknya terlampau banyak, relatif seragam, sehingga visi misinya sama, sehingga integrasi antara satu dengan yang lain menurut saya tidak akan mengalami hambatan yang berarti. Baik. Karena semuanya sehat begitu otomatis akan membuat bank syariah yang lebih sehat pula. Betul. Begitu ya Pak Syakir. Tiga-tiganya kan sehat itu, merger bank sehat semua, bukan bank sakit di merger. Pak Syakir, mungkin pertanyaan terakhir, apa katalis yang bisa kita masyarakat Indonesia lihat begitu terkait dengan nantinya kesuksesan dari Bank Syariah Indonesia atau BRIS ini dalam kemudian mendorong perekonomian syariah secara nasional begitu? Iya, saya kira begini, Bank Syariah Indonesia ini kan mayoritas Muslim ya. Mayoritas Muslim, marketnya baru 6%. Saya kira kita harus dorong maksimal supaya BSI ini menjadi BSI ini jadi jangkar bagi bank syariah lain. Dan kita berharap ini menjadi satu bank yang besar di dunia global, sehingga bisa mengangkat nama Indonesia sendiri di dunia global. Dan marketnya di Indonesia saya kira nggak usah ke dunia global lah, di Indonesia masih sangat besar marketnya. Kita belum masuk ke market secara optimal, tingkat literasi syariah masih sangat kecil, sehingga ini menjadi PR buat teman-teman yang ada di BSI. Baik, Pak Syakir Sula, ini benar-benar kita nantikan gebrakan yang akan dilakukan apakah benar-benar mencapai target ambisiusnya menjadi Bank Buku 4 di tahun 2022 dan juga hal-hal yang menjadi keoptimisan lain yang dinantikan oleh para investor yang langsung melirik saham dari BRIS setelah merger ini dilakukan. Terima kasih Pak Syakir Sula, analis ekonomi syariah sudah bergabung bersama CNN Indonesia Today pada pagi hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum. Terima kasih, Assalamualaikum.